IDE-nya. Dan di sini teman-teman bisa menggunakan sensor apapun, bahkan bisa menggunakan potentiometer untuk belajarnya. Tapi di sini saya akan menggunakan DHT11 untuk mengirimkan data berupa suhu dan kelembaban udara. Oke, saya kembali lagi ke dashboard-nya. Jadi saya ulangi, di 2 hari lalu kita sudah membuat akun, dan saya sendiri juga sudah membuat akun, sudah mendemokannya di workshop 2 hari lalu. Jadi silakan teman-teman login ke akun masing-masing. Jadi dashboardnya seperti ini. Dan teman-teman yang sudah mengisi survei kemarin ya, silakan cek kembali akunnya karena tokennya sudah ditambahkan sebesar 500. Jadi total token gratis yang teman-teman dapatkan adalah 700 sesuai yang sudah disampaikan oleh admin grup kemarin. Dan di sini saya sudah membuat satu buah proyek. Teman-teman bisa membuat proyek baru dari menu atur proyek. Kemudian klik untuk membuat proyek baru. Di sini saya sudah membuat satu proyek Smart Home namanya. Bisa teman-teman lihat. Dan proyeknya publik, jadi nanti teman-teman bisa melihat hasil proyeknya yang sudah dibuat. Jika teman-teman saat ini baru menyimak saja, belum mempraktikannya secara langsung, nanti bisa mencoba untuk melihat secara langsung, menggunakan secara langsung proyek yang sudah saya buat. Oleh karena itu saya gunakan publik proyeknya. Oke, silakan buat satu proyek. Untuk cara membuat proyek, di 2 hari lalu saya sudah jelaskan caranya dan di dokumentasi pun ada. Setelah itu teman-teman bisa langsung masuk ke proyeknya, masuk ke proyek kamu, kemudian pilih proyeknya. Dan kita akan membuat halaman. Di sini untuk satu halaman saya akan gunakan sebagai satu ruangan. Jadi di rumah itu ada banyak ruangan, ada ruang tamu, kamar tidur, taman, toilet, dapur, ruang makan, dan sebagainya. Masing-masing ruangan itu satu halaman. Saya akan membuat satu halaman dulu untuk ruang tamu. Dengan topik ruang tamu. Seperti itu, smart home, ruang tamu. Teman-teman bisa isi deskripsinya bebas. Seperti itu. Dan posisi halamannya ada di paling atas, saya berikan nilai 1. Teman-teman juga bisa ganti ikonnya, tapi saya tetap icon tidak akan diganti, biarkan seperti ini dulu karena untuk demo. Tambah halaman. Kita sudah memiliki satu halaman, yaitu ruang tamu. Halamannya sudah berhasil tambahkan. Sekarang kita akan atur widgetnya. Di ruang tamu ini, studi kasusnya kita memasang sensor kelembaban udara, sensor untuk mengukur suhu ruangan, dan memasang lampu. Jadi untuk data sensornya akan tampil di dashboard, dan untuk lampunya dapat kita kontrol nyala matinya menggunakan dashboard. Kita tambahkan satu widget. Di sini kita akan membuat satu widget untuk suhu ruangan. Ini adalah namanya, dan ini adalah judul widget yang akan tampil di tampilan dashboard-nya. Teman-teman bisa samakan. Saya akan menggunakan widget yang kotak. Tambah widget. Dan bisa kita atur ukurannya sekarang. Oke, ruang tamu, suhu. Smart home, ruang tamu, suhu. Topiknya seperti itu. Karena suhu, unitnya kita menggunakan C, Celsius. Jadi nanti tampilnya seperti ini, sekian Celsius. Kemudian icon dan quality of service-nya saya biarkan dulu. Untuk warna saya pilih biru, sukses. Oh, urutannya pertama berarti. Biru itu berarti primary. Seperti itu. Saya buat widgetnya. Oke, masih loading. Oke, widgetnya sudah dibuat. Di sini sudah ada data untuk menampilkan suhu ruangan.
Dan saya akan tambahkan lagi untuk mengendalikan lampu. Jenis widgetnya kita akan gunakan tombol switch. Oke, sorry. Kita akan gunakan tombol switch untuk widgetnya, karena akan mengendalikan lampu nyala dan mati. Kita tambahkan widgetnya. Oke, atur ukurannya, posisinya di 2. Topiknya ruang tamu, lampu. Saya akan berikan seperti itu, atau tambahkan depannya smart home. Smart home, ruang tamu, lampu. Dan opsi tombolnya hanya ada 2, nyala dan mati. Untuk nyala nilainya 1, untuk mati nilainya 0. Teman-teman juga bisa menambahkan sebanyak apapun tombolnya. Dipisahkan dengan koma. Jadi nanti ketika teman-teman ingin membuat 2 tombol, teman-teman cukup gunakan seperti ini formatnya, tombol nyala nilainya adalah 1, tombol mati nilainya adalah 0. Nilai ini yang dikirimkan ke ESP8266-nya nanti. Dan nyala mati itu adalah yang akan tampil di dashboardnya, tombolnya, nama tombolnya, seperti itu. Dan untuk warnanya, saya akan gunakan oranye mungkin, bebas apapun ya, buat widget. Oke, masih loading. Kita sudah punya 2 widget di sini. Yang satu untuk mengukur suhu ruangan, yang satu lagi sebagai tombol untuk mengontrol lampu nyala atau mati. Seperti itu. Kita akan coba ke dashboardnya. dashboard.nusaword.com/username teman-teman, kemudian /nama proyeknya. Nama proyeknya saya adalah Smart Home tadi, enter. Oke, seperti ini teman-teman bisa lihat di kiri ada ruang tamu, satu halaman ini. Teman-teman klik ruang tamu. Dan kita sudah punya 2 widget. Widget yang pertama untuk menampilkan suhu ruangan, dan widget yang kedua untuk mengirim data lampunya nyala atau mati. Sekarang kita sudah membuat dashboardnya, dan tinggal membuat kode programnya menggunakan SOT IDE. Teman-teman silakan buka SOT IDE-nya. Oh, sebelum itu silakan bagi yang memiliki pertanyaan mengenai cara pembuatan proyeknya di dashboard atau cara pembuatan widgetnya, silakan langsung ketikkan di grup atau langsung membuka voice. Jika tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke SOT IDE-nya. Oke, teman-teman bisa menginstal SOT IDE-nya di komputer masing-masing ataupun langsung menggunakan browser IDE, jadi tanpa diinstal. Teman-teman kode programnya dibuat di web browser secara online. Seperti itu. Bedanya, jika teman-teman menggunakan browser, itu tidak bisa di-upload ke Arduino atau ke ESP8266-nya, tapi teman-teman bisa save source code-nya pada programnya dan bisa di-upload lagi nanti menggunakan desktop IDE-nya yang sudah diinstal di komputer. Oke, langkah pertama untuk menggunakan dashboard di SOT IDE untuk mengirimkan data dan menerima datanya, teman-teman perlu menginstal satu buah library. Caranya adalah dengan mengklik tombol yang ada di sini, Add Library. Teman-teman klik, kemudian ketik nama library-nya, Nusabot.id. /Nusabot MQTT. Teman-teman nanti bisa klik di library ini. Jadi cara menginstal library di SOT seperti itu. Saya ulangi, klik di Add Library, bagian sini. Kemudian cari library-nya, Nusabot.id /Nusabot MQTT. Teman-teman klik di sini dan nanti dia akan
install secara otomatis library-nya. Dia loading, sedang install library-nya. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Dan di library ini sudah disediakan example, teman-teman nanti bisa menggunakan example-nya. Untuk teman-teman yang belum pernah menggunakan Shot IDE ini, sebelumnya Nusabot sudah pernah membuat workshop, jadi teman-teman bisa buka YouTube Nusabot, di sana ada workshop yang membahas mengenai penggunaan Shot IDE untuk memprogram Arduino maupun ESP8266. Oke, library sudah diinstal. Sekarang kita langsung bisa menggunakannya. Teman-teman bisa ke project browser di sini. Ada dua, Nusabot MQTT dan Nusabot MQTT Broker. Yang teman-teman gunakan adalah Nusabot MQTT. Diklik, di situ ada example. Teman-teman bisa klik 2 kali example-nya. Nanti akan muncul example-nya seperti ini. Dan teman-teman bisa copy dengan cara menselect semua nodes-nya. Kita sebut nodes yang kotak-kotak ini. Kotak-kotak ini kita sebut nodes. Kemudian tekan tombol Ctrl+C untuk copy. Untuk yang menggunakan Mac, dengan cara Command+C tentu saja. Dan kembali lagi ke main, karena kita tidak menggunakan yang di example, kita paste di sini, Ctrl+V, dan example-nya bisa teman-teman close. Seperti itu. Sekarang teman-teman sudah bisa langsung menggunakan MQTT dengan menggunakan Shot ini. Untuk sekarang tidak perlu dipusingkan dengan semua nodes-nodes ini. Yang perlu teman-teman fokuskan pertama adalah bagian connect. Di bagian connect ini teman-teman ketikkan SSID-nya. SSID itu adalah WiFi yang teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan WiFi-nya follow at Nusabot. Jadi nanti ESP8266-nya akan terhubung ke SSID tersebut. Seperti itu, enter. Kemudian untuk password-nya, teman-teman juga ganti sesuai dengan password Wi-Fi-nya. Enter. Dan di brokernya, kita samakan dengan broker yang dibuat di proyek. Brokernya adalah di public.emqx.io. Bukan public ya. broker.emqx.io. Seperti itu. Saya mungkin perlebar. Oke. Dan ID-nya, ini terserah teman-teman ingin diisi apa. Hanya identitas saja. Kemudian bagian pilot ini, teman-teman bisa hapus. Dan sekarang kita akan menggunakan DHT11. Teman-teman bisa klik di tempat kosong, double klik, klik seperti itu untuk menambahkan nodes baru. Kemudian ketik DHT11. Nanti dia akan mencari nodes DHT11 hydrometer. Teman-teman pilih yang hydrometer ya, jangan yang device. Karena untuk hydrometer ini nanti kita akan menggunakan kelembaban dan suhu. Oke, sudah ditambahkan. Sebentar saya rapihkan dulu untuk nodes-nya agar tidak berantakan. Silakan teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Saya akan letakkan di sini. Nah, untuk hydrometernya, teman-teman bisa ganti portnya. Di Node MCU, saya menggunakan hydrometer atau DHT11-nya menggunakan pin D7. Nah, teman-teman jangan mengetikkan D7 di sini, tetapi ketikkan nomor GPIO-nya. Nah, D7 itu nomor GPIO-nya adalah 13. Teman-teman bisa mencarinya di Google Image. Misalnya Node MCU pinout. Jadi teman-teman bisa melihat di situ nomor GPIO dari Node MCU-nya ataupun WeMOS ataupun development board yang lainnya. Kita lihat di image. Oke, kita ambil yang ini mungkin ya. Pin D7, ini GPIO 13 bisa teman-teman lihat. Saya sudah menghubungkan Node MCU di sini.
Karena tidak menggunakan kamera, jadi saya tidak bisa memperlihatkan ya. Tetapi untuk DHT11, saya hubungkan ke pin D7, yaitu di GPIO 13. Seperti itu. GPIO 13 adalah pin D7. Oke, kita kembali lagi ke slide-nya. D13 sudah kita isi. Nah, di sini ada pin TC dan RH. TC ini adalah temperaturnya dalam satuan Celcius, dan RH ini adalah kelembabannya. Teman-teman ke sebelah kanan bisa diklik tanda tanya ini, Quick Help, dan bisa dilihat yang RH ini adalah Relative Humidity, ranknya dari 0,0 sampai dengan 1,0, dan TC ini adalah Last Read Temperature in Celsius, jadi temperatur dalam satuan Celsius. Yang Celsius ini akan kita kirimkan ke dashboard, artinya akan kita publish. Ingat kembali materi tentang MQTT kemarin, perangkat yang mengirimkan data disebut publisher. Dia yang mempublish data. Dan yang menerima data disebut subscriber. Di sini kasusnya adalah perangkat kita ESP8266 yang memiliki sensor ini, dia sebagai publisher, mengirimkan data sensor. Data sensornya diterima oleh dashboard. Dashboard ini sebagai subscribernya. Jadi seperti itu. Kita akan mengirimkan data TC ini, hubungkan ke payload. Payload itu adalah datanya. Dan kita ketikkan topiknya. Topik dari data yang akan kita kirimkan. Tadi teman-teman kembali ke dashboard. Data suhu akan tampilkan di sini. Oleh karena itu, kita lihat tadi, di sini, kita lihat tadi topik subscribe-nya smart home / ruang tamu / suhu. Yang akan kita ketikkan di slide-nya pun sama. Smart home / ruang tamu / suhu. Enter. Seperti itu. Jadi topiknya smart home, ruang tamu, suhu. Yang dikirim adalah data dari sensor DHT11, yaitu untuk suhunya. Seperti itu. Dan saya ingin dikirimkannya, dipublishnya datanya setiap 3 detik sekali. Oleh karena itu saya menggunakan clock. Bagi teman-teman yang belum mengerti tentang penggunaan Notes Clock, bisa melihat di workshop sebelumnya yang diselenggarakan oleh Nusabot tentang penggunaan SOD IDE. Hydrometernya pun saya ingin pembacaannya dilakukan setiap 3 detik sekali, sehingga tidak terlalu memberatkan development board-nya, tidak terlalu memberatkan ESP8266-nya. Seperti itu. Jadi setiap 3 detik dibaca suhunya, dan setiap 3 detik pula suhunya dipublish, dikirimkan ke dashboard. Sekarang kita sudah mempublish data suhu. Selanjutnya kita akan data lampu dari ruang tamu. Di sini saya akan menggunakan relay. Relay berarti nilainya adalah digital, 0 atau 1, high atau low. Tadi kita sudah membuat widget dengan nilai 1 atau 0. High, low, seperti itu. Topiknya smart home, ruang tamu, lampu. Kembali kita masuk ke slide-nya. Di sini sebagai subscriber, karena menerima data dari dashboard. Kalau tadi mengirim data suhu adalah sebagai publisher, karena mengirim data ke dashboard. Sekarang menerima data dari dashboard. Topiknya smart home / ruang tamu / lampu. Seperti itu, sesuaikan dengan yang kita buat di dashboard tadi. Smart home, ruang tamu, lampu. Oke, sudah cukup. Saya akan tambahkan node watch satu lagi. Watch ini untuk melihat data sensornya. Kalau teman-teman menggunakan Arduino IDE, biasanya teman-teman menggunakan serial monitor dengan kode program serial.println atau serial.print. Di SOD, kita tidak menggunakan kode program seperti itu, walaupun sebenarnya bisa komunikasi serial, tapi kita tidak menggunakan komunikasi itu, melainkan kita menggunakan node yang dinamakan watch. Jadi saya ingin melihat nilai dari sensor DHT11-nya. Ini untuk menampilkan nilai watch, untuk menampilkan nilai suhu yang dari sensor DHT11, dan watch yang ini untuk menampilkan nilai yang dikirimkan dari dashboard.
0 atau 1 tadi untuk mengendalikan lampu. Selanjutnya, karena kita menggunakan relay, kita akan gunakan digital write. Atau teman-teman juga bisa menggunakan nodes yang bernama relay di SOD. Di SOD ada nodes bernama relay. Kita gunakan relay. Dan teman-teman bisa pilih nomor GPIO-nya. Katakanlah saya menggunakan nomor GPIO 12. Seperti itu. Dan message-nya on-off-nya, harus di-convert dulu ke integer. Karena data yang diambil dari dashboard itu adalah data berupa string, kalimat, kata. Oleh karena itu kita ubah dulu menjadi integer ataupun menjadi boolean. Karena relay tidak menerima string, melainkan dia hanya menerima integer ataupun boolean. Untuk mengkonversinya, kita gunakan string to integer. Teman-teman bisa lihat di sini, ada beberapa nodes yang bisa digunakan. String to integer. Jadi dari subscribe ini datanya dimasukkan atau di-convert menggunakan node string to integer, kemudian dikirimkan ke relay. Oke, sudah terhubung. Sekarang kita tinggal upload saja. Saya akan gunakan upload and debug. Dan karena di sini saya menggunakan node MCU, saya akan pilih boardnya node MCU. Teman-teman lihat node MCU. Langsung kita upload. Nah, agar tidak terlalu lama menunggu upload, saya sudah membuat kode programnya sebelum ini. Sudah di-upload ke node MCU. Jadi saya tinggal hubungkan saja. Oke, silakan sambil menunggu teman-teman bisa mengajukan pertanyaan, baik di grup ataupun langsung di sini. Oke, ini ada pertanyaan, SSID Wi-Fi-nya itu yang terdapat di microcontroller-nya. Oh iya, Wi-Fi-nya itu, microcontroller-nya ini bukan sebagai pemancar Wi-Fi ya, tapi dia menangkap sinyal Wi-Fi. Kita menentukan microcontroller-nya ini ingin dihubungkan ke Wi-Fi mana. Bisa dari Wi-Fi di rumah, bisa dari tethering dari handphone, yang penting Wi-Fi-nya ini terhubung ke internet. Seperti itu. Jadi bukan Wi-Fi yang ada di microcontroller-nya. Oke, silakan barangkali ada pertanyaan lain, boleh? Saya coba upload. Di sini karena di komputer saya membuka streaming juga, jadi prosesnya agak lama. Tapi nggak apa-apa, sambil nunggu pertanyaan ya. Kita masih ada waktu setengah jam lagi sebelum jam 5, waktu Indonesia Barat. Silahkan bisa kita diskusikan. Dan sambil menunggu upload, sambil menunggu pertanyaan juga, kita bisa membuat ruangan lain dan widget lain. Teman-teman tadi sudah membuat satu ruangan, yaitu ruang tamu. Kita ingin membuat ruangan yang lain. Masuk ke proyeknya, Smart Home. Kemudian klik untuk tambah halaman baru. Topiknya Smart Home, ruang makan. Posisinya di 2, artinya di bawah ruang tamu nanti posisinya. Tambah halaman. Dan di sini kita sudah punya 2 halaman. Kalau teman-teman lihat di dashboard.com-nya, kita refresh.
Sudah ada 2 halaman di sini, ruang tamu dan ruang makan. Tapi ruang makan ini masih kosong isinya, karena kita belum menambahkan widget satupun. Berbeda dengan yang ruang tamu. Ruang tamu sudah ada widgetnya. Untuk ruang makan masih kosong. Ini ruang tamu, ruang makan. Oke, kita tambahkan widget di ruang makan. Oh, sorry. Saya tambahkan tokennya dulu. Karena tokennya sisa 50. Oke, tambah token proyek. Kita tambahkan widget ke ruang makan. Tambahkan widgetnya. Katakanlah di ruang makan ada suhu juga, pengukur suhu ruangan. Sama seperti tadi, ruang makan, suhu, satuan unitnya Celcius. Oke, sudah ada satu lagi widget kita tambahkan di ruang makan, sehingga nanti di ruang tamu tadi sudah ada 2 widget. Sekarang di ruang makan, kita tambahkan satu widget. Close dulu, kemudian buka lagi. Nah, sudah ada satu widget untuk ruang makan. Ruang tamu dan ruang makan. Seperti itu. Teman-teman juga bisa menambahkan halaman lagi. Oke, kita kembali ke slide-nya dulu. Ada kesalahan di sini sebentar. Oh iya, kita biarkan dulu ini. Kita hapus dulu sebentar. Untuk relay-nya. Biar tampilkan dulu datanya 0 atau 1 di watch ini. Kita upload ulang. Ya, silakan teman-teman yang memiliki pertanyaan, baik terkait dashboard-nya atau terkait slide-nya boleh. Jika teman-teman ingin mempublish datanya lebih dari 1, tinggal tambahkan not publish-nya saja, Ctrl-C, Ctrl-V, publish kembali. Dan data apa yang ingin dipublish, dan kapan dipublish-nya. Oke, sebelum ada pertanyaan ya, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang kemarin ikut workshop dan sekaligus mengisi survei juga. Di survei itu, rata-rata dari teman-teman mengajukan untuk tokennya 200 itu ternyata kurang ya. Mungkin nanti akan usah buat pertimbangkan, tokennya antara 500 sampai 1000 untuk pengguna baru. Dan teman-teman yang baru mendaftar di dashboard dan sudah mendapatkan token 200, nanti akan kita tambahkan tokennya sesuai dengan ketentuan yang baru, antara 500 sampai dengan 1000. Dan untuk roadmap pertama, nanti dari Noshabot dan dari dashboard, kita akan membuat widget, 3 widget tambahan, yaitu untuk level bar, kemudian widget untuk text, widget untuk number, dan widget untuk text. Jadi 3 widget itu nanti kita akan tambahkan mungkin dalam waktu paling lama 1 minggu. Setelah itu teman-teman bisa langsung menggunakan widget yang barunya. Kemudian ada fitur juga yang teman-teman request berdasarkan hasil survei, di mana ada data logging, datanya disimpan secara permanen, dan hanya teman-teman tentu saja yang bisa melihat data tersebut, dan data tersebut juga bisa teman-teman hapus tentu saja sesuai keinginan.
Katakanlah data ini nanti teman-teman gunakan untuk history, untuk riwayat. Dalam studi kasus yang sekarang, kita menggunakan sensor DHT11. Teman-teman bisa menyimpan data sensor tersebut dari waktu ke waktu sebagai catatan riwayat. Seperti itu. Nanti bisa teman-teman lihat per minggu, per bulan, dan seterusnya. Tentu saja mungkin nanti untuk yang layanan atau fitur gratisnya akan berbeda dengan fitur yang berbayarnya. Tetapi baik gratis maupun berbayar, Nusabot akan usahakan akan tetap dapat digunakan untuk history tersebut. Dan seperti biasa, sekalipun fitur tersebut berbayar, tidak akan terlalu membebani dari sisi harganya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin tanyakan, boleh. Untuk workshop selanjutnya, kita akan menggunakan Arduino IDE untuk mengirimkan dan menerima data dari dan ke dashboard. Hari ini kita menggunakan SOT IDE. Oke, ini ada error lagi. Saya nggak tahu ini errornya di mana. Baru terjadi sekarang soalnya. Oh, portnya. Sebentar, portnya salah ya. No serial port detected. Ada pertanyaan, satu widget berapa token? Rata-rata satu widget hanya 100 token, sama seperti widget yang kotak ini. Rata-rata hanya 100 sampai 150 tokennya. Saya coba ulangi untuk portnya. Cabut dulu note MCU-nya. Oh iya, ada pertanyaan dari rupiah menjadi token. Teman-teman bisa masuk ke dashboard, kemudian masuk ke tambah token. Di situ sudah ada harga masing-masing tokennya, dan teman-teman juga bisa mengirimkan request, apakah harganya terlalu mahal atau bagaimana, atau penyesuaian, sehingga nanti bisa jadi bahan pertimbangan dari Nusabot. Untuk pembayarannya sendiri, katakanlah kita pilih yang 3.500 token. Oke, masih loading. Untuk pembayarannya, teman-teman bisa menggunakan bank transfer, menggunakan virtual account, ataupun menggunakan e-wallet seperti GoPay, OVO, kemudian e-wallet lain, Dana, dan sebagainya. Dan nanti setelah teman-teman melakukan pembayaran, tokennya akan secara otomatis bertambah di akun masing-masing tanpa perlu konfirmasi kembali. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Saya sambil menunggu upload. Portnya sudah betul, TTY USB 0 harusnya. Ya, tadi salah USB-nya. Oke. Iya, ada pertanyaan, Nusabot ini apakah sebagai broker? Nusabot ini sebenarnya sebagai pengembang dari platform dashboard-nya. Dan saat ini Nusabot juga sedang membuat broker sendiri. Broker yang bisa teman-teman gunakan secara gratis. Sebenarnya sebelum ini Nusabot pernah memiliki broker, namun layanan tersebut dihapus kalau tidak salah awal tahun ini ya. Tahun kemarin, akhir tahun kemarin. Layanannya dihapus untuk broker tersebut dan akan kita buka kembali layanannya.
di mana brokernya ini nanti dapat teman-teman gunakan secara secure. Untuk menggunakan broker tersebut perlu username dan password dari akun dashboard teman-teman. Iya, betul. Nusabot juga membuat server untuk MQTT-nya. Hanya saat ini karena kita masih early development dari dashboard-nya, kita secara bertahap menambahkan fitur-fitur dari dashboard termasuk untuk server MQTT-nya atau brokernya. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan broker tersebut dan lokasi servernya kita akan tempatkan di Jakarta, jadi tidak terlalu jauh, tidak di luar negeri, sehingga data yang dikirim dan diterimanya bisa lebih cepat, karena lokasinya yang dekat, masih di Indonesia. Oke, ini sudah sedang uploading, connecting ya. Iya betul, Nusabot startup juga. Fokus Nusabot awalnya untuk online course, teman-teman bisa buka di nusabot.id, ada beberapa kelas yang bisa teman-teman ambil, dan Nusabot juga sekarang meluncurkan platform IoT sendiri, yaitu dashboard, yang bisa teman-teman gunakan secara gratis. Oke, data sudah bisa terkirim, kita sudah bisa upload dari Sot IDE. Bisa teman-teman lihat di sini, nilai dari DHT11-nya 30 derajat Celcius. Ya, seperti itu. Sebentar. Oke, 30 derajat Celcius untuk nilai dari DHT-nya, DHT11-nya, terkirim ke sini. Ini adalah nilai yang ada di Node MCU-nya. Teman-teman tidak harus menghubungkannya ke komputer, tentu saja bisa menggunakan adapter, langsung colok ke sumber tegangan dari PLN, ataupun sumber tegangan lain. Dan kita juga bisa mengirimkan data lampunya. Kita kirimkan data mati, maka nilainya 0 yang diterima oleh microcontrollernya, oleh Node MCU-nya. Data nyala, kita kirimkan, diterima 1. Seperti itu. Mati, 0, nyala, 1. Oke, ada usulan untuk sistem token. Mungkin dibuat lebih fleksibel, jadi pengguna mengetik mau beli token berapa. Oke, iya, terima kasih untuk masukannya. Mungkin ini sebagai bahan pertimbangan, ya. Saya coba untuk diskusikan dengan tim dari Nusabot agar lebih fleksibel pembelian tokennya. Jadi bukan berdasarkan paket-paket tertentu, tapi kita bisa menentukan ingin membeli berapa token. Jadi mungkin nanti hitungannya 1 token sekian rupiah ya. Tapi jika teman-teman sebenarnya menggunakan e-wallet ataupun virtual account, karena kebetulan untuk virtual account-nya yang bisa teman-teman gunakan itu lebih dari 1 bank. Untuk penggunaan e-wallet tentu tidak ada biaya admin. Untuk transfer bank sendiri ke bank yang sama tentu tidak ada biaya admin. Tapi jika menggunakan bank berbeda, teman-teman perlu biaya admin transfer bank. Dan yang disediakan oleh Nusabot ini Bank Mandiri, BNI, dan Permata untuk saat ini. Jadi nanti teman-teman akan menggunakan virtual account, katakanlah kita menggunakan Bank Mandiri, dan langsung muncul untuk nomor tagihannya. Cara pembayaran sudah disediakan di situ.
Ini kode perusahaannya dan nomor rekening virtual akunnya. Ya, ada pertanyaan lagi untuk dashboard mungkin maksudnya ya. Dashboard bisa digunakan untuk proyek tugas skripsi. Sebenarnya bisa untuk proyek tugas skripsi, hanya nanti bergantung dari dosennya apakah mengizinkan atau tidak. Untuk beberapa mahasiswa yang kebetulan dari Nusabot juga ada beberapa mahasiswa magang, dan ada rekan-rekan dari Nusabot juga, mereka menggunakan dashboard ini nantinya untuk penelitian skripsi dan proyek juga. Dan tidak ada masalah dengan itu, masih bisa digunakan untuk proyek tugas skripsi. Hanya nanti kembali lagi ke dosennya, dosen pembimbingnya, dan penguji tentu saja. Oke, jadi seperti itu cara penggunaan dari SWOT IDE-nya untuk mengirimkan data ke dashboard. Dan sebenarnya ini benar-benar real time ya, pengiriman datanya. Ketika kita klik mati, sebenarnya bisa langsung mati. Hanya karena di sini saya menggunakan debugging dari SWOT-nya, jadi ada delay antara data yang dikirimkan ke .mcu dan data yang tampil di layar monitor. Apalagi saya membuka lebih dari satu aplikasi. Oke, silakan jika ingin ditanyakan lagi. Iya, untuk keperluan komersial sangat-sangat diizinkan sekali. Bahkan memang direkomendasikan untuk digunakan keperluan komersial. Di bagian proyek, saya kembali ke pembuatan proyek ya. Atur proyek. Ketika teman-teman membuat proyek baru, di sini ada status proyeknya public dan private. Ketika teman-teman menggunakan status proyek yang private, di situ nanti teman-teman tinggal masukkan pengguna proyek ini. Jadi pengguna itu siapa saja yang bisa mengakses proyeknya yang di dashboard.sabot.com ini. Pengetikan alamat emailnya dipisahkan dengan koma. Katakanlah saya menjadikan private untuk proyek smart home ini. Saya ubah ke private. Kemudian kita buka dashboard-nya kembali. Maka dia akan meminta login. Jadi nanti setiap pelanggan kita bisa langsung membuat akun baru di situ untuk mengakses proyek yang sudah dibuatnya. Akunnya tersebut sesuai dengan alamat email yang sudah didaftarkan di sini. Jadi seperti itu untuk penggunaan komersialnya. Katakanlah saya tambahkan alamat email. Satu alamat email dipisahkan dengan koma. Oke, kita kembali lagi. Maka jika sudah terdaftar, dia bisa mengakses proyeknya. Perbedaannya, di sini sudah ada nama dari pelanggan kita nantinya, karena menggunakan sistem login, dan sudah ada tombol untuk logout dan loginnya. Jadi teman-teman bisa atur proyeknya sebagai private atau public. Untuk private, hanya orang-orang yang diizinkan saja, dan biasanya memang untuk penggunaan komersil. Kemudian untuk bagian kolaborator, ini adalah rekan developer kita. Jadi katakanlah teman-teman membuat proyeknya ini yang dibuat atau dibangun menggunakan tim, bersama tim, 10 orang, 3 orang, 5 orang. Nah, masing-masing tim membuat proyeknya dalam satu proyek yang sama. Di smart home ini juga. Jadi tidak bisa-bisa, teman-teman tinggal tambahkan alamat emailnya di sini. Nanti dia akan muncul di bagian proyek kolaborator. Ketika rekan-rekan tim yang lain membuka menu proyek kolaborator, nanti akan muncul di sini proyek-proyek
yang dia jadikan sebagai kolaborator. Oke, ada pertanyaan lain untuk user, apakah ada Android base? Sebenarnya kita tidak membatasi ya, karena ini web base semua. Untuk Android base sendiri, belum Nusabot dan Dashboard belum menyediakan untuk aplikasi Android-nya, hanya masih berupa web base seperti itu. Tapi jika teman-teman menggunakan atau ingin mendistribusikan proyeknya sebagai aplikasi Android, untuk sementara bisa menggunakan web viewer lebih dahulu. Mungkin sebagai bahan pertimbangan juga untuk dashboard, agar nantinya bisa diekspor menjadi APK untuk Android. Untuk saat ini memang hanya butuh web browser saja. Iya, seperti merek Bardi maksudnya mungkin ya. Sebenarnya ada merek banyak seperti Bardi dan lain-lain, dan mereka pun menggunakan platform yang sama dari Tuya. Iya, kembali lagi, dashboard saat ini masih berupa fiturnya, masih menyediakan web base. Untuk aplikasinya teman-teman bisa, sementara ini ya, bisa membuat web view-nya. Apakah itu menggunakan MIT App Inventor misalnya, di situ ada widget untuk web view, Kodular juga ada widget untuk web view, atau teman-teman juga bisa menggunakan Android Studio untuk membuat web view, seperti itu. Nah, iya betul, supaya tidak menggunakan server dari Tiongkok. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup dan nanti kita akan lanjutkan lagi workshopnya di hari Senin ya. Hari Senin sore di jam 4 sampai dengan jam 5 waktu Indonesia Barat. Dan di workshop hari ketiga nanti kita akan menggunakan Arduino IDE untuk mengirim dan menerima data dari dan ke dashboard. Kalau hari ini kan kita menggunakan SOT IDE dengan penguramannya seperti ini. Nanti di hari Senin kita akan menggunakan Arduino IDE. Dan teman-teman jika ada usul untuk materi workshopnya, boleh diusulkan di grup ya, tidak masalah. Katakanlah ingin menggunakan IDE tertentu atau ingin menggunakan bahasa penguraman tertentu, nanti bisa dipertimbangkan oleh Nusabot untuk membuat workshopnya. Misalnya menggunakan MicroPython untuk mengirim dan menerima data dari dan ke dashboard, boleh. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Jika tidak ada, saya tutup. Terima kasih semuanya. Teman-teman yang belum mengisi survei bisa mengisi survei karena ada gratis token sebesar 500 dari dashboard yang nanti akan dikirimkan ke akun teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah mengisi survei sejak 2 hari sebelumnya ya, atau tadi sebelum workshop dimulai, token sudah ditambahkan ke akun masing-masing, bisa dicek kembali. Oke, terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Dan selamat berbuka puasa juga. Mungkin di Indonesia bagian tengah ya, bagian timur yang sudah masuk waktu berbuka. Oke, terima kasih. Saya tutup workshop kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.